Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Nah, jika kita sadar ya, dan jika kita sebenarnya banyak petunjuk unik yang ada di pertarungan Luffy melawan Kaido, terutama saat Luffy menjadi Nika. Tapi sebelum kita bahas itu ya, perlu mengingatkan di awal bahwasannya dengan jelas mengatakan di One Piece, karet itu dianggap dewa. Ya, karet adalah dewa, terutama bagi suku kuno yang ada di langit, yaitu Skype dan serta kawan-kawannya. Dan ya, sudah Mimin sampaikan di video sebelumnya ya, bahwasannya Usopp yang membawa karet sekaligus menyebarkan karet ke sana ke rakyat kuno itu diberi julukan Dendoshi, yang artinya pembawa atau penyebar agama. Jadi secara logikanya ya, walaupun guru saya bilang gak masuk akal, karet nyatanya bagi rakyat kuno tersebut merupakan dewa. Jadi jika kalian melihat Luffy seperti dewa, ya Luffy memang dewa. Luffy dasarnya memang dewa, dewa karet, dan buah iblisnya layak dilabeli mitologi atau mistis. Dan ya, ini dia yang mau Min bahas dari kemarin-kemarin ya, bahwasannya karet itu amat penting. Dan melihat teori daripada Mr. K Anime yang mengatakan kalau Gomu Gomu no Mi atau Hito Hito no Mi merupakan buah iblis pertama, ya, Mimin setuju secara pribadinya. Dan di sini ya, Mimin akan sedikit menambahkan hal menarik yang ada di cover, yaitu cover story Enel yang akan membuktikan kalau Gomu Gomu no Mi adalah the first devil fruit. Ya, perhatikan cover ini. Jika dilihat daripada bagian reliefnya ya, para suku kuno tengah memproduksi sebuah otomata dengan suatu energi. Nah, jika kita preteli logonya ya, kita akan mendapatkan dua logo, yaitu logo alis keriting dan logo bunga matahari. Menurut SBS, alis Sanji yang keriting itu ya merupakan pusat energi. Berarti logo alis keriting ini adalah energi atau kekuatan. Sementara bunga matahari jelas ini menjelaskan soal matahari. Jadi bisa dikatakan dengan jelas ya bahwasannya dasar energi di bulan itu adalah energi matahari. Min, bukannya di sana petir ya? Sumber energi mereka itu petir, soalnya God Enel yang membangkitkan energi di sana menggunakan kekuatan logianya yang merupakan petir atau listrik. Ya, Anda benar dengan listrik, tetapi coba berpikir dari mana energi listrik itu berasal. Ya, dari mana? Soalnya energi listrik itu ya tidak cuma-cuma ada. Listrik dihasilkan dalam suatu proses. Satu-satunya sumber alami listrik adalah petir dari awan yang mengandung proton dan elektron ketika saling bergesekan. Sedangkan kita tahu ya, di bulan itu tidak ada awan. Bahkan jika kita melihat covernya ya, sama sekali tidak ada awan di sekitar bulan. Apalagi melihat suku Ming yang bisa menghasilkan listrik, ternyata mereka bukanlah bagian dari suku kuno. Terlihat daripada relief tidak ada mereka di sana. Bahkan ya di cover story-nya, suku Ming merupakan musuh daripada suku kuno. Maka harusnya ada mekanisme yang paling masuk akal dari mana suku kuno mendapatkan sumber listrik besar itu. Dan ya, satu-satunya mekanisme yang paling masuk akal adalah ini sudah ditegaskan di sini bahwasannya energi matahari. Listrik berawal daripada matahari. Lah, kok iso? Ya, ingat sejatinya ya listrik bisa dihasilkan dengan matahari, ya menggunakan panel surya, dan seharusnya ini pengetahuan umum. Dan kalian tahu bahan utama panel surya adalah silikon, yang mana silikon terbuat dari KARET, ya karet. Dan vup, apakah kalian sudah mulai dan apakah kita sudah sejalan pikirannya? Nah, di sini Mimin akan tunjukkan ya visualisasi proses pembuatan energi listrik yang dilakukan oleh suku kuno di sini dari energi matahari. Ya, kalian bisa melihatnya pada bagian ini, di mana ini matahari, ini karet yang nantinya disalurkan menjadi energi listrik ke pembangkit automata nantinya. Nah, ini sangat jelas bukan prosesnya.
Dan daripada penjelasan ini ya, dari mana energi listrik rakyat kuno, Mimin cuma ingin menegaskan bahwasannya yang namanya karet sudah ada sejak dulu dan sudah ada sejak di bulan. Dan sekarang pertanyaan baru, dari mana karet itu berasal? Bagaimana cara suku kuno membuat karet? Nah, perlu diingat ya, rakyat kuno turun ke bumi One Piece atau Blue Sea itu sebab energi mereka di bulan telah habis. Dan kemudian kita tahu ya dari cover story Enel bahwasannya sumber energi mereka itu ya adalah listrik yang didapat dari matahari melalui karet sebagai pengubahnya. Nah, karena matahari masih ada, jadi yang hilang dan membuat energi listrik mereka berhenti itu berarti adalah konvertornya, yaitu karet. Ya, karet lah yang menghilang dari bulan. Dan di cover ini ya sudah jelas mengatakan kalau karet lah yang menghilang. Dan di cover ini jika kita lihat ya, nyatanya karet ini mulai bergeser. Yap, seharusnya posisi karet ini ada di sini, tetapi di sini itu terlihat berpindah. Dan ya, itu dicuri oleh suku keempat yang ada di bulan, yaitu salah satu suku Lunaria yang berkhianat. Dan pradugaan Mimin ya masih sama bahwasanya ini adalah Im Sama yang mencurinya. Dan karena rakyat kuno langsung turun ke bumi, ini menjelaskan kalau karet mereka ya tidak diproduksi oleh mereka itu sendiri. Ya, kalau mereka membuat karet sendiri, mereka seharusnya tidak repot-repot turun ke bumi. Ya, ini menjelaskan kalau mereka tidak membuat karet. Dan ini juga menjelaskan bahwasannya karet mereka tercipta akan sesuatu yang wow dan terkesan ajaib. Dan akan masuk akal pula kenapa rakyat suku kuno yang saat ini berada menganggap karet itu spesial seperti dewa. Jadi bisa disimpulkan sampai detik ini ya, karet yang ada di bulan itu tercipta dengan semacam hal. Dan karena di sini energi matahari lah yang menjadi patokan utamanya, berarti satu spekulasi yang paling menariknya, karet itu tercipta dari matahari itu juga. Maksudnya, jika kita bicara soal matahari ya, sejatinya pohon akan berbuah ketika mendapatkan asupan sinar matahari atau yang kita sebut dengan proses fotosintesis. Dan benar, yang mau Mimin katakan di sini adalah karet yang ada di bulan itu ya sumbernya dari Gomu Gomu no Mi Akuma no Mi. Singkatnya, terciptanya buah iblis itu ya akibat energi matahari. Dan ini mungkin akan menjelaskan kenapa buah iblis ya motifnya seperti ini. Motif yang sama seperti simbol energi matahari yang ada di sini. Yang mana ini memperjelas bahwasannya sumber daripada buah iblis itu adalah energi matahari. Dan ini dia bukti yang menjelaskan kalau buah iblis pertama itu ada di bulan. Ya, jika kita memperhatikan bangunan yang ada di sini dan jika kita terjemahkan simbol di sana dengan simbol alkimia, simbol kuno, itu akan menjelaskan karakteristik daripada buah iblis. Dan sebenarnya itu juga telah dipraktekkan atau diperagakan oleh Luffy saat dia mengajar Kaido. Jika kita semua sadar, dan kita mulai daripada kelemahan daripada buah iblis. Ya, pada chapter 1045, Luffy membentukkan tubuh Kaido seperti ini, yaitu zigzag. Di mana di bulan ada pula simbol seperti itu, tetapi yang di bulan ya itu adalah double zigzag. Ya, pada simbol alkimia secara wownya ada pula simbol double zigzag. Dan tunggu Min, itu kan bentuknya berbeda. Beda, sama kok. Nih, coba geser dikit, terus geser lagi, dan crop dikit, dan geser sedikit lagi ke sini. Tara, sama bukan? Dan simbol ini memiliki arti timah. Dan kalian tahu kelemahan terbesar daripada timah adalah air laut asli dan larutan alkali. Dan kita sama-sama tahu ya bahwasanya user buah iblis kelemahannya adalah sesuatu yang berbau dengan laut dan air laut dan juga batu laut, ya kan? Buah iblis bisa revive.
Ya, di chapter 1045, Kaido berbentuk bulat sebab di dalamnya ada Luffy yang juga membulat. Dimana bentukannya seperti ini ya kalau diilustrasikan. Ini Kaido dan ini Luffy di dalamnya. Dan yang di bulan juga ada logo seperti itu. Yang mana dalam alkimia ya logo ini memiliki arti gold atau matahari. Dan layaknya buah pada umumnya yang berbuah sebab proses fotosintesis daripada matahari. Menurut Mimin ya, buah iblis akan selalu revive selama matahari itu ada. Dan ini akan jadi masuk akal dengan statement sebelumnya ya, bahwasannya soal motif yang ada di buah iblis itu mirip dengan energi matahari sebab energi matahari lah yang menjadi dasar pondasinya. Dan ya sangat jelas bukan bahwasannya karakteristik daripada buah iblis terjelaskan di sini. Yang mana ini cukup menegaskan kalaulah ada kemungkinan buah iblis memanglah tumbuh di bulan pada awalnya secara ajaib. Dan buah iblis pertama yang muncul itu adalah karet alias Gomu Gomu no Mi. Ya, karet itu tadi, karet yang dimanfaatkan rakyat kuno untuk mendapatkan sumber listrik dan kini dianggap spesial seperti sesuatu ajaran dewa di rakyat kuno yang ada di langit pada saat ini. Dan untuk mengunci atau menguatkan statement ini ya, coba kita lihat lagi logo-logo yang ada di sini. Ya, yang pertama Tima tadi. Selain kelemahannya, Tima tentunya punya kelebihan. Dan salah satu kelebihannya adalah tahan listrik dengan daya yang sangat besar. Dan ya, sifat itu juga ada di buah Gomu Gomu no Mi. Nah, kemudian matahari atau emas. Mungkin ini adalah alasan kenapa julukan Nika adalah Sun God. Buah iblis ini adalah buah iblis pertama yang tercipta daripada energi matahari. Kemudian logo segitiga di sini ya dalam alkimia memiliki arti fire atau api. Ya, buah iblis Luffy bisa mengeluarkan api juga. Dan kemudian simbol X yang ada di sini ya kalau berkaca daripada alkimia juga memiliki arti Tolo atau apalah itu ya. Dan simbol ini bisa diartikan semacam hal yang ada pada hewan. Ya, tipe Zoan. Buah iblis Luffy termasuk tipe Zoan. Jadi di bulan ya selain menjelaskan karakteristik daripada buah iblis, itu juga menjelaskan karakteristik daripada buah iblis pertama, buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan ya itu menegaskan kalau buah iblis Luffy benar-benar terjelaskan bermula daripada bulan sebagai buah iblis pertama yang turun ke bumi. Dan belakangan ini ya Luffy sempat dikaitkan dengan sosok The Max. Dan ya menurut Mimin itu benar-benar mirip. Dimana di film Son of the Max tahun 2005 ya kita pasti tahu ya topeng ini merupakan topeng Loki yang jatuh ke bumi. Jadi sama seperti topeng ini yang memiliki kekuatan dewa, karet di sini yaitu Gomu Gomu no Mi juga adalah dewa seperti yang katakan di awal tadi. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan kemudian inilah potensial pertanyaan yang mungkin kalian pertanyakan. Min, bukannya Gomu Gomu no Mi tidak pernah datang kepada World Government? Ya, itu benar, tapi perlu diketahui bahwasanya World Government tercipta 800 tahun yang lalu. Dan si Botak Gorose juga mengatakan bahwasanya buah ini ya tidak pernah berada di tangan World Government sejak 800 tahun terakhir. Nah, perlu diketahui kehidupan rakyat kuno itu terjadi sebelumnya di mana 1000 tahun yang lalu. Di mana ini bisa dibuktikan dengan Zunisa daripada umurnya. Ya, umur Zunisa itu udah 1000 tahun lebih. Jadi masih ada kemungkinan sebelumnya kalau Im Sama yang memegang buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan kemudian dia membuat suatu buah iblis lainnya dengan suatu cara. Dan kemudian dia memberikan buah iblis itu kepada 20 aliansi kerajaan untuk melawan kerajaan kuno. Dimana itu terjelaskan di relief yang satu ini. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.